Rusia baru-baru ini kehilangan Minsk, salah satu kapal pendarat kelas Ropuka. Bagaimana sejarah kapal ini dan seberapa penting mereka untuk Rusia? Minsk terbakar setelah serangan rudal Ukraina ke galangan Sevastopol, Crimea pada 13 September 2023. Bersama salah satu kapal selam kelas Kilo, Minsk sedang berada di dok kering saat serangan terjadi. Rusia mengatakan dua kapal itu masih bisa diperbaiki, tetapi sejumlah pengamat mengatakan jika itu bisa dilakukan maka membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Minsk menjadi kapal kelas Ropuka ketiga yang menjadi korban serangan Ukraina. Dua yang lain adalah Olenigorski Gorniak dan Saratov. Olenigorski Gorniak rusak karena dihantam drone laut Ukraina pada 23 Agustus 2023. Sedangkan Saratov menjadi korban serangan ke pelabuhan Berdiansk pada 24 Maret 2022. Kapal pendarat amfibi kerap dipandang tidak seelit kombatan permukaan seperti fregat, destroyer, atau penjelajah, juga dibandingkan dengan kapal selam. Tetapi kapal pendarat adalah faktor penting ketika sebuah negara akan melakukan operasi amfibi, dan sejauh ini Ropuka masih menjadi tulang punggung Rusia untuk tugas semacam itu. Kita lihat sejarah Ropuka terlebih dahulu. Kapal ini aslinya dikenal sebagai Proyek 775. Kapal dirancang dan dibangun di Polandia bekerja sama dengan Angkatan Laut Soviet. Uni Soviet memang memerintahkan pembangunan beberapa kapal di Polandia, sebagian karena meningkatnya kebutuhan dan kurangnya kemampuan industri. Konstruksi berlangsung di galangan kapal Gdansk. Kapal pertama ditugaskan Angkatan Laut Soviet pada tahun 1974. Ropuka sebenarnya nama yang diberikan Barat, tetapi lebih terkenal dari nama aslinya. Bahkan orang Rusia pun sering menggunakan nama itu. Hingga tahun 1979, total 12 kapal pendarat dibangun untuk Angkatan Laut Soviet. Kapal ke-12 dipindahkan ke Yaman Selatan setelah selesai dibangun pada tahun 1979. Sementara kapal ke-13 dibangun untuk meningkatkan kapal dan dikenal sebagai Proyek 7752. Sebanyak 13 kapal pendarat dibangun dengan standar Proyek 7752. Kemudian 3 kapal lain dibangun dengan peningkatan lebih lanjut. Kapal disebut sebagai Proyek 775M. NATO menyebutnya sebagai Ropuka 2. Dengan demikian total 28 kapal dibangun. Mereka adalah 13 kapal Proyek 775 asli, 13 kapal Proyek 7752, dan 3 kapal Proyek 775M. Angkatan Laut Polandia sendiri tidak pernah menggunakan kelas Ropuka. Saat ini kapal pendarat kelas Ropuka masih menjadi inti dari kemampuan pendaratan amfibi Rusia. Hingga tahun 2023 total 12 Ropuka 1 dan Ropuka 2 beroperasi dengan Angkatan Laut Rusia. Namun status beberapa kapal tersebut tidak jelas. Selain itu, sebagian besar kapal pendarat ini mendekati akhir masa pakainya. Angkatan Laut Rusia juga mengoperasikan 2 kapal pengangkut amfibi modern yang dikenal sebagai kelas Ivan Green. 2 kapal lagi sedang dibangun. Juga masih mengoperasikan 3 kapal amfibi Proyek 1171 Tapir era Soviet. Tapi 1 kapal ini juga telah menjadi korban dari perang Rusia di Ukraina. Kapal kelas Ropuka dianggap sebagai kapal pendarat besar menurut klasifikasi Soviet. Kapal memiliki panjang 112,5 meter dan lebar 15 meter. Bobot kosong adalah 2.200 ton, sementara bobot beban penuh 4.080 ton. Kapal bisa melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot. Dengan kecepatan 15 knot, kapal bisa berlayar sejauh 11.300 km. Kapal ini membawa batalion infanteri Angkatan Laut penuh.
Mereka terdiri dari 340 marinir dengan pengangkut personel lapis baja atau tank tempur utama, hingga 10 tank tempur utama atau 12 pengangkut personel lapis baja dapat dibawa. Awalnya kapal ini membawa tank ringan amfibi PT-76 yang banyak digunakan infanteri Angkatan Laut Soviet. Saat ini kapal sering membawa pengangkut personel lapis baja seri BTR-80 dan kendaraan militer lainnya. Alternatifnya, kapal dapat membawa 500 ton kargo. Kapal kelas Ropuka asli dilengkapi dengan 2 menara AK-725, satu di haluan dan satu lagi di buritan, masing-masing dengan senjata Angkatan Laut Kembar 57 mm. Juga terdapat 2 peluncur roket artileri Grade M yang masing-masing berisi 30 roket. Senjata ini digunakan untuk melunakkan pertahanan musuh sebelum mendarat. Sedangkan Ropuka 2 membawa senjata yang sedikit berbeda. Kedua menara AK-725 diganti, menara haluan diganti dengan menara AK-176 dengan meriam Angkatan Laut Tunggal 76 mm. Sementara menara buritan digantikan oleh 2 close-in weapon system AK-630M. Kapal ini dilengkapi dengan 6 meriam 30 mm. Senjata digunakan untuk pertahanan terakhir terhadap rudal anti kapal yang masuk. Radar pengendalian tembakan dan pengawasan juga telah diperbarui. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flying Eagle, fight like a falcon.